Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita kembali akan menderes atau ngaderes kitab Sapinah halaman 22, yaitu tentang Mujibatul Ghusli yang mewajibkan mandi besar. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Mujibatul Ghusli ari pirang-pirang anu ngawajibkeun kana adus. Eta sitatun aya genep. Ilajul hasapati kahiji ngasupkeun hasapah. Pil parji dina parji. Wahurujul maniyi sareng kadua bijil mani. Wal haidu sareng katilu haid, wan nipasu sareng kaopat nipas, wal wiladatu sareng kalima wiladah, wal mautu sareng kagenep maut. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Furudul Ghusli ari pirang-pirang parduna adus. Eta isnani aya 2. An-niyatu kahiji niat. Wa ta'mimul badani sareng kadua ngawalatraan sakabeh badan bil ma'i ku cai. Sekarang menggunakan bahasa Jawa. Paslun utawi iki iku pasal sewiji. Mujibatul Ghusli utawi piro-piro kang ngawajibaken adus. Iku sitatun wonten 6. Ilajul hasapati siji nganjingaken hasapah fil parji ing dalam parji. Wahurujul maniyi lan kaping done metu mani. Wal haidu lan kaping 3 haid. Wan nipasu lan kaping 4 nipas. Wal wiladatu lan kaping gangsal wiladah. Wal mautu lan kaping 6 maut. Paslun utawi iki iku pasal sewiji. Furudul Ghusli utawi piro-piro padune adus iku isnani wonten loro. An-niyatu sewiji niat, wa ta'mimul badani lan kaping done nyurambahi sekabeh badan bil ma'i kelawan banyu. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun mujibatul Ghusli sitatun ilajul hasapati fil parji. Pasal ini menerangkan tentang kewajiban mandi besar. Seseorang wajib melakukan mandi besar, yaitu di dalam 6 perkara. Yang pertama, ilajul hasapah fil parji. Orang wajib mandi besar kalau memasukkan hasapah di dalam parji. Artinya di sini orang yang telah berhubungan suami istri maka wajib mandi besar. Bahkan di sebuah keterangan, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, barangkali ada orang yang melakukannya itu dengan binatang, dengan hewan. Ya, zaman sekarang sekali lagi mohon maaf ya. Barangkali ada yang melakukan dengan binatang, tetap orang tersebut wajib mandi. Wahurujul maniyi yang kedua, keluar air mani. Orang yang keluar air mani ketika dia tidur ataupun sedang tidak tidur tetap wajib mandi besar. Baik itu secara biasa yang keluarnya dari kepunyaan laki-laki dan perempuan
ataupun dari hal yang tidak biasa. Contoh misalkan orang itu tabrakan, kemudian karena tabrakan tadi keluarlah air mani dari sulbinya, maka itu pun wajib mandi. Wal haidu, yang ketiga yang wajib mandi besar itu adalah bagi orang yang telah haid. Orang yang sudah haid, begitu selesai haid maka wajib mandi besar. Wanipasu, yang keempat yaitu nipas. Nipas di sini artinya setelah melahirkan. Jadi ketika setelah melahirkan maka akan keluar getih nipas. Maka akan keluar darah nipas. Sekali lagi, orang yang sudah melahirkan biasanya akan keluar darah nipas. Wal wiladatu, yang kelima adalah wiladah. Artinya orang yang melahirkan. Perempuan yang telah melahirkan maka wajib mandi besar. Setelah melahirkan ditunggu 1 jam atau 2 jam. Setelah agak kuat, agak sehat, maka wajib mandi besar terlebih dahulu. Walaupun nanti setelah mandi besar akan keluar terus darah nipas, artinya akan selalu mempunyai hadas besar, tapi tetap diwajibkan mandi terlebih dahulu, yaitu mandi wiladah. Wal mautu, yang keenam maut, artinya orang yang sudah meninggal. Ini bukan wajib mandi tapi wajib dimandikan, karena tidak mungkin orang meninggal mandi sendiri. Makanya orang yang meninggal wajib dimandikan. Faslun furudul gusli isnani an-niyatu wa ta'mim badani bil ma'i. Nah, sekarang menerangkan fardunya mandi besar. Fardunya mandi itu ada 2. Yang pertama an-niyatu, niat. Niatnya sebagaimana yang kita ketahui, nawaitul gusla li rab'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala, atau disebutkan nawaitul gusla minal jinabati li rab'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Itu yang mandi jinabah. Bagi mandi haid, nawaitul gusla minal haidi li rab'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Dari nipas, nawaitul gusla minan nipasi li rab'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Mandi wiladah, nawaitul gusla minal wiladati li rab'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Jadi hanya diganti kalimat minal jinabah, minal haidi, minan nipasi, dan minal wiladati. Wa tamimul badani, yang kedua fardunya mandi itu adalah membasuh seluruh badan. Membasuh seluruh badan dengan air. Semua badan, anggota badan kita dibasuh dengan air, harus merata, semuanya terbasuh. Termasuk mungkin rambutnya yang tebal, seperti rambut perempuan, harus sampai tembus ke kulit kepala. Kemudian juga anggota tubuh kita yang terlihat, mohon maaf, barangkali ketika kita berdiri dan jongkok beda. Nah, ketika jongkok larangan kita itu terlihat, maka itu harus dibasuh, harus kena air semuanya. Untuk prakteknya, sahabat-sahabat semua, ketika kita mau melaksanakan mandi, niatnya itu sunat diucapkan nawaitul gusla minal jinabati li rab'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Begitu air nyampe di anggota tubuh kita, baik dari mulai kepala, tangan, kaki, dan sebagainya,
maka di dalam hati kita niat, saya niat mandi besar menghilangkan hadas besar fardhu lillahi ta'ala, atau niat saya mandi haid menghilangkan hadas besar fardhu lillahi ta'ala. Nah, ini kalimat fardu harus disebut. Kalau tidak disebut ini tidak sah, karena mandi besar ini merupakan wajib, maka kata-kata fardu itu wajib disebut. Saudara-saudara yang saya hormati, nah itulah sekilas tentang kewajiban mandi besar dan cara-cara mandi besar. Yang jelas kita semuanya harus hati-hati ketika mandi besar, karena berhubungannya bukan hanya dengan kebersihan, tapi dengan kesucian, hilangnya hadas besar. Jadi harus niat, harus semua terbasuh anggota tubuh kita sampai kena air semua. Setelah itu baru berarti dianggap sah kita telah melaksanakan mandi besar. Sahabat-sahabat semua, yang selanjutnya kita akan membahas lagi tentang i'rab, atau dalam bahasa Sunda adalah ngerab ya. Faslun, khobaru mubtada mahdupun takdiruhu hada. Lafaz faslun merupakan khobar mubtada yang dibuang, takdirnya hada. Faslun khobar mubtada marfuun bil mubtada wa alamat rafihi dhamatun dhahiratun fi akhirih. Faslun kedudukan sebagai khobar mubtada yang dibuang, alamat rafanya menggunakan dhamah dhahirah. Mujibatul gusli, mujibatu mubtadaun marfuun bil ibtida wa alamat rafihi dhamatun dhahiratun fi akhirih. Mujibatu mudhof, al-gusli mudhof ilaih, wa huwa majrurun bil mudhof wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Sitatun khobaru mubtada min mujibati wa huwa marfuun wa alamatu rafihi dhamatun dhahiratun fi akhirih. Nah, itu cara pengerabannya. Mujibatun adalah mubtada sedang berkedudukan rofa, alamat rofanya menggunakan domah dohiroh. Mujibatu, nah itu domah dohiroh, karena di sini termasuk jama' mu'anasis salim, jama' mu'anas salim. Mujibatu mudhof, al-gusli sebagai mudhof ilaih, wa huwa majrurun bil mudhof. Nah, ini al-gusli ini dikajarkan oleh mudhof, alamat jarnya menggunakan kasrah dohiroh. Lafaz sitatun yaitu menjadi khobar dari mujibatun gusli. Kedudukannya lafaz sitatun sedang rofa, alamat rofanya menggunakan domah dohiroh. Ilajul hasapati badalun min sitatun. Nah, lafaz ilaj di sini merupakan badal lafaz sitatun. Wa huwa marfuun wa alamat rafihi dhamatun dhahiratun fi akhirih. Karena badal itu mengikuti mudhal minhunya. Kalau mudhal minhunya rofa, kalau nasab. Jadi ilaju mengikuti sitatu. Jadi berkedudukan rofa, alamat rofanya menggunakan domah dohiroh. Ilaju mudhof, al hasapati mudhof ilaih, wa huwa majrurun bil mudhof wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih. Sama seperti hanya tadi penjelasannya. Ilajun adalah mudhof, al hasapati mudhof ilaih, alamat rofanya alamat jarnya, al hasapati alamat jarnya menggunakan kasrah dohiroh. Fil farji al fa'u harfu jarin, al farji majrurun bil fa wa alamatu jarri kasratun dohiratun fi akhirih. Fa huruf jar, al farji dikajarkan dengan fa, alamat jarnya menggunakan kasrah dohiroh. Wa hurujul maniyyi al wawu wawul atfi, al huruju maktupun ila ilaju, huruju maktupun ila ilaju, wa huwa marfuun wa alamat rafihi dhamatun dhahiratun fi akhirih. Huruju mudhof, al maniyyi mudhof ilaih, wa huwa majrurun bil mudhof wa alamatu jarri kasratun dhahiratun fi akhirih.
al wawunya wawu atop, lafad huruju diatopkan ke lafad ilaju. Kedudukannya ketika rofa, alamat rofanya menggunakan domah dohiro. Karena maktub dan maktub alaih itu harus sama. Kalau rofa, kalau nasab. Lafad ilaju rofa, makanya lafad huruju harus rofa. Huruju mudhof, almani mudhof ilaih. Wal haidu al wawu wawu atfi. Al haidu maktubun ilaju wa huwa marfuun wa lamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirih. Sama al wawu di sini wawu atop, lafad al haidu diatopkan ke lafad ilaju, sedang berkedudukan rofa, alamat rofanya menggunakan domah dohiro. Wanipasu al wawu wawu atfi, ya sama cara pengirabannya. Al wawu wawu atfi, anipasu maktubun ilaju wa huwa marfuun wa lamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirih. Lafad ilaju lafad anipasu diatopkan ke lafad ilaju ketika rofa, alamat rofanya menggunakan domah dohiro. Wani wal wiladatu sama cara pengirabannya seperti lafad wani pasu. Begitu juga wal mautu sama pengirabannya seperti lafad yang lainnya yang tadi. Wal mautu al wawu wawu atfi. Al mautu maktubun ilaju wa huwa marfuun wa lamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirih. Wawunya wa atop, al mautu diatapkan kepada al ilaju, alamat rofanya menggunakan domah dohiro. Lafad al mautu ketika rofa, alamat rofanya menggunakan domah dohiro. Al mautu. Faslun purudul gusli isnani wa tamimul badani bil ma'i. Faslun khobaru mubtada mahdupun takdiruhu hada wa huwa marfuun wa lamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirih. Lafad faslun sebagaimana yang telah diterangkan merupakan khobar mubtada yang terbuang, takdirnya hada. Kedudukannya karena khobar pasti sedang rofa, alamat rofanya menggunakan domah dohiro. Purudul gusli sama seperti tadi cara pengiraban. Purudul gusli mubtadaun marfuun bil ibtida wa alamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirih. Purudu mudhof, al gusli mudhof ilaih, wa huwa majrun bil mudhof wa alamatu jari kasratun dohiratun fi akhirih. Isnani khobar mubtada min purudi atau min purudu ya. Isnani khobar mubtada min purudul gusli wa huwa marfuun bil mubtada wa alamatu rafihi al alifu li annahu isim tasniyah. Lafad purudu sebagai mubtada berkedudukan rofa, alamat rofanya menggunakan domah. Lafad purudu mudhof, lafad al gusli mudhof ilaih. Mudhof ilaih dijarkan oleh mudhof. Alamat jarnya lafad al gusli menggunakan kasrah dohiro. Lafad isnani menjadi khobar dari lafad purudu, dari lafad purudul gusli. Alamat rofanya lafad isnani sedang berkedudukan rofa, alamat rofanya menggunakan alif karena di sini istim tasniyah. An-niyatu badalun min isnani wa huwa marfuun wa alamatu rafihi domatun dohiratun fi akhirih. Lafad an-niyatu merupakan badal dari lafad isnani, alamat rofanya menggunakan domah dohiro. Kenapa? Karena mubdal minhunya yaitu ketika rofa. Lafad isnani ketika rofa, cuman alamat rofanya menggunakan alif. Kalau an-niyatu berkedudukan rofa, alamat rofanya menggunakan domah dohiro. Wa ta'mimul badani al wawu wawul atfi. Ta'mimu maktubun ila niyatu
wa huwa marfuun wa lamatu rafihi dhamatun dhahiratun fi akhirih. Al wawu waw atop takmimu diatopkan ke lafaz aniyatu, alamat rofanya menggunakan domah. Lafaz takmimu alamat rofanya menggunakan domah, domah dohiro karena diatopkan ke lafaz aniyatu sebagaimana isim tabi ya, isim yang mau diikut itu harus sesuai yang diikutinya. Kalau yang di maktub alaihnya ropa, kalau maktub alaihnya nasab, maktubnya juga nasab. Kalau maktub alaihnya jar, maktubnya juga jar. Jadi lafaz takmimu diikutkan ke lafaz aniyatu. Aniyatu sedang ropa, maka takmimu pun harus dibaca ropa. Takmimu mudhof, al badani mudhof ilaih, wa huwa majrurun bil mudhof, wa ramatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Lafaz takmimu sebagai mudhof, al badani mudhof ilaih sedang berkedudukan jar, alamat jarnya menggunakan kasrah dohiro. Bil ma'i al ba'u harfu jarin, aslinya sadila makna. Ba di sini huruf jar. Al ma'i majrurun bil ba wa lamatu jarhi kasratun dhahiratun fi akhirih. Lafaz al ma'i dijarkan oleh ba, alamat jarnya menggunakan kasrah dohiro. Nah itu sahabat-sahabat semuanya penjelasan dari saya. Sekali lagi saya selalu minta untuk koreksi, minta untuk masukan, barangkali ada yang salah, ada yang hilaf yang saya terangkan. Karena kalau sedang menerangkan ini kemana saja ya, tidak berbeda dengan orang yang menyimak. Orang yang menyimak itu akan lebih cermat. Jadi sekali lagi mohon masukannya, barangkali ada yang kurang atau yang salah, mohon masukannya demi kebaikan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.